Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Iqbal di sini. Pada kali ini kita masuki sesi 2 yaitu kinematika dan hukum Newton. Jadi kita akan membahas tentang pergerakan benda ya dan gaya benda. Apa yang dimaksud dengan kinematika? Yaitu pembahasan gerak benda yang tanpa memandang penyebab geraknya yang disebut dengan kinematika. Jadi intinya hanya membahas tentang gerak benda. Tidak peduli apakah benda itu besar atau kecil ya. Yang jelas yang kita bahas di sini adalah pergerakan yang diamati oleh pengamat ya, atau sesuatu yang bisa kita amati. Ya, pergerakan ini memperhitungkan penyebab geraknya yang dikenal dengan dinamika. Kinematika yaitu ada satu dimensi, dua dimensi atau tiga dimensi. Ya, pada kinematika satu dimensi artinya hanya ada satu dimensi di sini, yaitu misalkan kita memiliki sebuah garis yaitu di mana terdapat benda A di situ yang bergerak ke arah B, sehingga jarak dari titik referensi 0 itu kita sebut titik S0, ada yang titik X0 atau X0 gitu ya. Pada saat T sama dengan 0, dia berarti adalah titik awal ya, titik awal referensi pengukuran. Lalu setelah T second kemudian sebut saja di X1 itu dia berada di titik A dan X2 dia berada di titik B. Dan kedua titik antara A dan B ini kita sebut dengan delta X. Ya, jadi hanya bergerak satu dimensi aja, apakah ke kanan atau ke kiri gitu ya. Bisa ke kanan atau enggak ke arah kiri. Ke kanan dari arah referensi pengamatan yaitu 0 atau ke kiri dari referensi dari pengamatan 0 ya, bisa ke arah situ. Kalau dua dimensi itu ada dua aksis yang diamati yaitu X dan Y. Ya, jadi ini ke arah X misalkan sana atau berlawanan dari titik referensi yaitu titik 0 yaitu ke kiri, atau di ke arah Y yaitu ke arah atas, atau minus Y yang ke arah bawah. Ya, jadi di mana di sini adalah contoh pergerakan dari sebuah benda paraboloid yang di mana benda itu digerakkan dengan kecepatan awal yaitu V0, sehingga V0 ini bisa kita pecah menjadi dua komponen yaitu komponen V0Y dan komponen V0X. Jadi komponen V0X ini pergerakan dilihat sepanjang sumbu X, dan V0Y itu adalah pergerakan sepanjang sumbu Y. Ya, jadi kedua komponen ini tidak bisa saling dijumlahkan. Ya, tetapi V0 ini bisa diuraikan menjadi V0Y dan V0X. Kedua komponen ini bisa dioperasikan sendiri-sendiri ya, tidak bergantung antara V0Y dan V0X. Tetapi ketergantungan V0Y dan V0X itu dipengaruhi oleh sebuah parameter yaitu waktu atau T. Sehingga V0Y dan V0X itu dapat dituliskan V0Y itu adalah V0 sinus dari theta, di mana theta itu adalah sudut antara V0 dengan sumbu X, dan V0X itu sama dengan V0 cosinus dari sudut theta. Kecepatan dan percepatan dapat dituliskan dengan persamaan berikut ya. Jadi kecepatan rata-rata itu ditentukan dalam selang waktu yang didefinisikan sebagai
V rata-rata sama dengan delta X dibagi delta T. Jadi kalau misalkan delta X itu adalah jarak misalkan satu titik setelah T second kemudian dikurangi dengan X1 yaitu titik awal pengukuran. Dan delta T adalah T setelah pengukuran dikurangi pada T awal atau waktu awal saat kita memulai pengukuran. Ya, jadi ini adalah definisi dari kecepatan rata-rata. Lalu ada juga kecepatan sesaat, yaitu kecepatan sesaat adalah limit dari delta X dibagi delta T, di mana delta T itu mendekati 0 atau periode pengukurannya itu sangat singkat ya, mendekati hampir 0. Jadi sehingga dapat dibentuk dalam persamaan diferensial kecepatan adalah turunan dari perpindahan atau dx per dt. Ya, jadi dx ini adalah perpindahan benda atau jarak perpindahan benda pada selang waktu t. Jadi kalau perpindahannya singkat ya atau sesaat misalkan ada suatu titik atau suatu kita ingin mencari waktu kecepatan saat melihat kecepatan pada sebuah waktu tertentu, itu kita bisa gunakan persamaan ini. Ya, jadi ini ada kecepatan adalah turunan dan satuan dari kecepatan adalah meter per detik. Kalau satuan SI-nya gitu ya. Lalu untuk jarak sendiri adalah meter ya. Meter per second untuk kecepatan dan meter adalah untuk perpindahannya atau X-nya. Lalu ada juga percepatan didefinisikan adalah perubahan terhadap kecepatan terhadap waktu ya. Jadi ini adalah definisi dari percepatan. Percepatan saat adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu dan ini dituliskan sebagai ini bisa dituliskan juga V setelah perpindahan dikurangi V awal perpindahan atau kecepatan perpindahan dibagi dengan waktu saat kita sudah terjadi perpindahan dikurangi dengan waktu pada saat kita mulai mengukur saat sebelum terjadi perubahan kecepatan. Dan percepatan saat apabila sama juga dengan V sebelumnya yang kecepatan sesaat di awal sama juga dengan hampir mirip juga dengan percepatan yaitu pada saat perubahan kecepatannya itu mendekati pada waktu diukur pada waktu yang selang waktunya itu sangat dekat ya itu maka kita sebut dengan percepatan sesaat atau bisa dituliskan percepatan sesaat itu adalah turunan dari grafik dari kecepatan pada periode waktu tertentu. Lalu sensasi kecepatan bisa dirasakan pada saat Anda merasakan atau menaiki roller coaster ya. Saat menaiki roller coaster atau saat Anda naik mobil atau kereta, saat ada kereta bergerak dari diam ke kecepatan tertentu Anda merasakan hentakan ya. Hentakan itulah adalah efek yang kita rasakan akibat adanya percepatan. Ya, percepatan yang besar itu efeknya sangat sangat berbahaya apabila percepatan itu besar sekali ya. Pada contohnya saat ini contoh adalah orang yang Kolonel JP itu menggunakan kereta luncur yang dipercepat hingga mendekati kecepatan suara. Ya, mungkin pada saat dia dari diam menjadi tiba-tiba berubah 100 meter per second gitu ya, dari kecepatan 0 meter per second tiba-tiba kecepatannya berubah menjadi 100 meter per second ya dalam waktu 1 detik.
dalam waktu 1 detik itu dia merasakan efek yang sangat luar biasa ya. Jadi orang akan merasakan efek yang disebut dengan efek 10G gitu ya, 10 kali gravitasi. Ya, jadi 10 kali gravitasi ya. Jadi dari 0 sampai 100 meter per second dalam waktu 1 detik, dia akan merasakan efek 10G. Dan ini kebanyakan orang akan jadi pingsan ya. Karena efek yang perubahan kecepatan yang tiba-tiba tersebut. Dan efek lain yang bisa kita lihat adalah saat bela diri. Mungkin Anda pernah dengar one inch punch yang dipraktekkan oleh Bruce Lee ya. Secara saintifik sebenarnya ada kebenarannya ya. One inch punch ini akan memberikan gaya ekivalen seperti kita mendorong atau membebani orang itu dengan tenaga atau beban 69 kg. Ya, ini luar biasa ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Jadi ini sudah benar real ya. Bukan karena dia terjadi perubahan kecepatan yang sangat tinggi dari diam tiba-tiba misalkan dia berubah jadi sebut saja ya 60 meter per detik gitu ya. Jadi orang harus benar-benar cepat ya, harus benar-benar gerakannya harus benar-benar cepat baru bisa dapat efeknya dari one inch punch ini ya. One inch itu kurang lebih 2,54 cm. Jadi pada jarak 2,54 itu Anda harus bisa mencapai sekitar 60 sampai atau mungkin 100 meter per second dalam waktu 1 detik. Atau mungkin kurang dari waktu 1 detik. Jadi kalau kita ingat rumusannya VT sama dengan V0 plus AT ya, plus A kali T. Jadi supaya percepatan ini besar, ini besar berarti V0-nya ya jelas harus 0 ya pada awalnya. Berarti VT itu sama dengan A kali T. Jadi untuk mencapai A yang besar itu VT dibagi dengan T. Waktunya itu sesingkat mungkin dengan kecepatan akhir sebesar mungkin. Dan untuk memperoleh A yang besar mungkin tidak akan kesulitan apabila untuk menempuh jarak 2,54 itu bisa diselesaikan dalam waktu misalkan 0,01 gitu ya. Misalkan 0,01. Bahkan dengan kecepatan yang rendah pun itu faktor pengalinya adalah sekitar 100 kali gitu ya. Dengan kecepatan yang mungkin sebut saja 5 meter per second gitu ya. Atau enggak 5 meter per second mungkin setengah meter per second pun itu masih memberikan percepatan yang substansial ya sebesar 50 meter per second. Jadi tubuh Anda akan lebih merasakan reaksinya dari efek akselerasi ini dan tidak akan bereaksi pada efek kecepatan. Jadi kalau misalkan Anda melaju pada kecepatan 300 km per jam di dalam sebuah kereta, Anda tidak merasakan efeknya walaupun kereta itu cepat sekali gitu ya. Atau Anda saat sudah berada pada kecepatan tersebut, saat badan Anda sudah membiasakan dengan kecepatan tersebut, Anda tidak akan merasakan efeknya. Tapi Anda akan merasakan efeknya kalau ada perubahan ya dari kecepatan 0 sampai tiba-tiba jadi 100 meter per detik gitu ya, atau dari 100 meter per detik berubah kecepatannya jadi 200 meter per detik gitu ya. Atau misalkan Anda dari kecepatan 50 km per jam berubah kecepatannya jadi 200 km per jam dalam waktu
3 detik ya, pada waktu 3 detik itu akan terasa sekali ya. Mungkin badan Anda seolah-olah terasa jadi berat ke arah belakang gitu ya, atau saat Anda take off naik pesawat juga Anda merasakan efek tersebut pada saat take off. Tapi pada saat Anda sudah di kecepatan kecepatan cruising atau sudah ada di udara, itu Anda sudah tidak ada merasakan lagi efek dari kecepatannya, karena dia sudah tidak ada lagi perubahan kecepatan di situ. Contoh, kita memiliki catatan sebagai berikut. Pada jam 1.30 itu kecepatan sekian, 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 dan sampai seterusnya. Pada jam 4:05 kecepatannya adalah 215 km per jam. Ya, dan Anda diminta membuat grafik, lalu tentukan kecepatan rata-rata pada tiap interval waktu dan apa yang terjadi pada pukul 3.42 atau antara waktu interval ini ya, 3:42. Antara interval ini apa yang terjadi ya. Lalu tentukan kecepatan rata-rata untuk selang waktu tiap selang waktu ya, atau semua dari periode-periode waktu pengukuran ini Anda disuruh untuk mencari kecepatan rata-ratanya. Nah, ini adalah tabel waktu dan perpindahan ya. T dan perpindahannya, misalkan X-nya. Ya, jadi bisa X atau S. Ya, Anda bisa menggunakan chart gitu ya. Jadi pertama Anda buat dulu tabel seperti ini. Ya, sebenarnya tabel yang ini dulu Anda buat. Atau dari ini ya, tabel ini ya, tabel ini Anda buat. Ya, terhadap sebenarnya yang kita perlukan adalah ini sama delta T. Ya, jadi kita hanya perlu perpindahannya berapa, koordinat perpindahannya, lalu berapa selang waktu dari mulai kita mengukur sampai dengan terjadi perpindahan. Misalkan pada saat awal perpindahan, berarti ini T-nya sama dengan 0, itu adalah 120 km ya. Ini baru ngukur. Itu saat kita melihat odometer, kita cuma baru mulai ngukur. Ini X0-nya. Ya, ini X0 ya, X awal ya. Dan waktu T0-nya itu adalah pada saat jam 1.30. Sehingga kita bisa tuliskan ya, ini pada saat T sama dengan 0 itu adalah 120 km per jam ya. Jadi ini T sama dengan 0 ya. Jadi T0-nya adalah di 120 ya, ini T sama dengan 0. Lalu sepertiga jam berikutnya atau 50 dikurangi 30 sekitar 20 ya, 20 menit. Ini dalam menit ya, ini dalam kilometer ya, yang jaraknya. Jadi X-nya di sini itu adalah waktu dalam menit, Y-nya adalah perpindahan dalam kilometer. Ya, kita tinggal tuliskan aja 140 pada T sama dengan 20 menit, itu adalah sepertiga, adalah 140. Lalu pada saat T-nya itu berapa nih? 70 ya, ini 70. Ini 70. Itu T-nya adalah X-nya adalah 150. Lalu pada saat ini sekitar dari 70, lalu di sini dari yang 200 itu 340 sampai 130 itu ada sekitar 100 berapa ini ya?
1340 sampai 130. Ya, 2 jam 10 menit ya. 2 jam 10 menit. 2 jam 10 menit berarti 150 ya. 130. Ya, 130. Ya, lalu kemudian 345 atau 5 menit kemudian berarti ini di sini adalah 135, itu kembali jadi ya 200 ya, sekitar 200 juga. Kemudian 200 di jarak 205 atau 355 ya, 205 atau 355 atau sekitar 2 jam 15 menit ya, 2 jam 15 menit. Jadi sekitar 135 bukan 3 jam 55 ya. 2 jam 25 berarti 145 ya. 145 di sini. Ya, pada kilometer 215 waktunya adalah 45, ini sekitar 3 jam 5 menit ya. 3 jam 5 menit berarti 120 ditambah 35 menit berarti 155 menit ya. Yang di sini adalah 155. Jadi bisa kita tuliskan seperti itu. Atau Anda bisa chart di Excel gitu ya, seperti ini dengan timeline-nya seperti itu ya. Jadi ini 20, 70, 130, 135, 145 dan 153. Lalu menghitung kecepatan rata-ratanya, jadi kita tinggal menghitung kecepatan rata itu adalah waktu interval ya antara tiap dari 130 ke 150, 150 dan seterusnya gitu ya. Dengan delta T itu adalah dari 150 ke 30 selisihnya adalah sepertiga menit gitu ya. Sepertiga jam atau sekitar 20 menit. Dan dari 240 ke 150 itu 56 dan seterusnya. Ya, ini dalam jam semua ya, sepertiga jam, 5/6 jam dan seterusnya dah. Jadi kita bisa menghitung berapa kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata adalah jarak perubahan kecepatan dari waktu sekarang dengan waktu sebelumnya. Waktu sekarang 140, waktu sebelumnya 120. Jadi perubahan jaraknya adalah 20. Ya, jarak sekarang dan jarak sebelumnya ada 120, maka perubahan jaraknya ada 20. Dan kecepatannya adalah 20 delta X dibagi delta T. Ya, jadi kecepatan rata-ratanya adalah delta X dibagi delta T sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya. Adalah 20 dibagi sepertiga adalah 60. Lalu yang ini beda jaraknya adalah 10 dengan waktu selang ada 5/6 sehingga kecepatannya adalah 12 dan seterusnya. Silakan dihitung sendiri kalau tidak percaya. Lalu apa yang terjadi antara jam 3.40 sampai jam 3.45 gitu ya. Pada jam 3.42 itu berada pada interval 3.40 dan 3.45. Jadi kalau kita lihat 3.40 dan 3.45 itu ya yang ini ya, yang antara 200 ke 200 lagi. Yang ini ya. Ini jam berapa namanya? 3.40 sampai jam 3.45. Jam 3.40 sampai jam 3.45 ini itu kecepatannya konstan ya. Kecepatan konstan yaitu V-nya pertama adalah 200, V berikutnya adalah 200 sehingga tidak terjadi perubahan kecepatan. Ya, tidak terjadi perubahan kecepatan atau bisa dibilang percepatannya adalah 0. Ada atau bukan kecepatan ya, tidak terjadi perpindahan ya. Tidak terjadi perpindahan karena
Odometernya itu tetap ya 200 di sini, kemudian 200 di sini. Ya, jadi tidak perpindahan atau V-nya sama dengan 0 ya. Jadi di sini V-nya adalah 0 ya pada saat di periode 340 sampai 345 340 sampai 345 tersebut. Ya tidak terjadi perpindahan. Ya karena apa? Karena kecepatannya 0 ya dan tidak terjadi perpindahan. Ya, menjadi berhenti ya mobilnya. Lalu kemudian tentukan kecepatan rata-rata untuk selang waktu tersebut ya. Kecepatan rata-ratanya yaitu kita hanya menghitung dari awal sampai akhir, kita tidak menghitung jumlah total dari sini ya. Dia hanya memperhitungkan kecepatan awal dan kecepatan akhir ya. Kecepatan awalnya adalah perpindahan awalnya adalah 120, perpindahan akhirnya adalah 215. Jadi dengan selang waktu antara 0 sampai 153 ya. 155 ya, 155 ya. Jadi antara antara 215 sampai 120 itu sekitar berapa tadi? 95 dan jumlah total selang waktunya adalah jumlah total ini ya 137 atau 155 atau 2 jam 7/12 menit ya. 2 jam 7/12 menit. Ya, sekitar 36,77 km per jam. Lalu contoh lain, ya, jika seorang mengukur kecepatan sebuah benda dalam selang waktu 10 second, pada saat T-nya 0, kecepatannya bendanya adalah 20 cm per second, pada saat T 10 second kemudian, kecepatan bendanya berubah berapa besar menjadi 100 cm per second. Jadi ingat di sini dalam cm per second. Kalau Anda ingin menghitung, pastikan kalau paling baiknya menggunakan satuan SI yaitu meter per second ya. Jadi kalau SI itu adalah meter per second. Jadi kalau 20 cm per second itu menjadi 0,2 meter per second. Kalau 100 cm per second sama dengan 1 meter per second. Nah, atau Anda juga tidak merubah, tapi pastikan ingat dengan besarannya, apakah Anda menggunakan sentimeter ataukah meter, lalu waktunya apakah menit ataukah second gitu ya, atau jam. Pastikan disamakan semua. Jadi kita ketahui pada saat T1 itu adalah 0, kecepatan awalnya adalah 20 cm per second. Pada saat sudah 10 second kemudian dia kecepatannya menjadi 100 cm per second. Yang ditanyakan adalah berapakah percepatannya? Maka percepatannya kita bisa hitung dengan rumusan ini ya. A sama dengan delta V per delta T dibagi V2 min V1 dibagi T2 min T1. Dimana V2-nya adalah 100, lalu V1-nya 20, T2-nya adalah 10, dan T1-nya adalah 0, sehingga Anda bisa dapatkan hasilnya sendiri dengan gunakan kalkulator ya. Sekarang contoh 3, seorang anak mampu mengayuh sepeda dengan percepatan rata-rata 12 meter per menit pangkat 2 ya. Jika ia mula-mula diam atau V awalnya adalah 0, berapa kecepatan bersepeda setelah 10 menit kemudian? Ya, dari soal kita ketahui T1-nya atau pada saat mulai mengukur kecepatan awalnya adalah 0 dan 10 menit kemudian percepatannya menjadi 12 meter per menit. Ya, ini yang dari soal yang ditanyakan adalah berapa percepatannya. Dengan mudah kita gunakan rumusan percepatan di mana V2 dikurang V1 dibagi delta T adalah percepatan. Ya, jadi dari persamaan ini bisa kita susun lagi ya. Jadi V2-nya kalau gitu sama dengan V1 ditambah A kali delta T. Ya, jadi A kali delta T.
Ya tinggal kita masukkan saja di rumusan ini V2-nya itu atau kecepatan setelah T second atau 10 menit kemudian, yaitu V1 sudah kita ketahui adalah 0 dan A-nya adalah 12 dan delta T-nya adalah ya T2 10 menit dikurangi T1 ya, yaitu 10 menit dikurangi 0 jadi 10 ya. Jadi kita bisa cari nilai V2-nya. Lalu kita masuk ke bahasan gerak satu dimensi, yaitu ada beberapa kemungkinan dari gerak satu dimensi ini, yaitu gerak lurus beraturan, artinya memiliki percepatan yang 0 atau hanya sama dengan 0, itu disebut dengan gerak lurus beraturan, di mana kecepatan awal dan kecepatan akhirnya adalah sama. Lalu gerak lurus berubah beraturan atau berubah di mana kecepatannya itu akan berubah gitu ya. Jadi pada saat kecepatan awalnya sekian, kecepatan kemudiannya akan tidak sama dengan kecepatan awalnya. Di mana dia akan memiliki percepatan yang konstan atau A-nya sama dengan tidak sama dengan 0. Lalu percepatan ini bisa positif atau negatif. Kalau positif artinya dia dipercepat, kalau negatif artinya dia diperlambat. Lalu gerak lurus berubah tidak beraturan. Jadi percepatannya tidak konstan. Jadi suatu waktu A-nya akan berubah-ubah dan ini grafiknya grafik kecepatannya tidak beraturan ya. Sehingga dia memiliki percepatan yang tidak konstan. Ya, pada waktu periode pengukuran tertentu. Sehingga percepatannya adalah sebagai fungsi dari waktu. Gerak lurus berubah beraturan dapat dituliskan dengan persamaan ini, di mana kecepatan setelah T second kemudian atau setelah waktu kemudian sama dengan kecepatan awal V0 ditambah dengan percepatan A dikalikan dengan waktu ya, waktu atau delta T-nya ya. Jadi T di sini akan dipersingkat notasinya menjadi T saja. Jadi delta T-nya sudah tidak ditulis lagi. Lalu ST itu sama dengan atau perpindahan setelah selang waktu T itu adalah S0 itu adalah perpindahan awal. Ya, ini bisa juga ada menulisnya sebagai YT gitu ya. YT sama dengan Y0 plus V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Bisa juga ada menulisnya XT pada X0 plus V0 kali T plus setengah AT kuadrat ya. Ini kalau pada ruang 2 dimensi kita gunakan YT dan XT. Kalau pada ruang 1 dimensi dia hanya ST saja. Ya, rumusannya begini. Contoh, sebuah benda itu bergerak lurus dengan kecepatan awal 12 meter dan seterusnya. Silakan baca, kita lihat. Yang kita ketahui dari soal itu kecepatan awalnya adalah 12 meter per detik dan percepatannya adalah 3 meter per detik kuadrat ya, dan karena S0-nya tidak disebutkan, karena S0-nya itu kita anggap sebagai 0 ya. Karena kita anggap sebagai titik awal pengukuran, kita sebut saja 0 ya. Kecuali kalau di soal disebutkan. Yang ditanyakan pada saat ST itu berapa jika T-nya adalah 8 second ya. Jawabnya adalah karena kita sudah tahu rumusan sebelumnya, VT-nya adalah sekian. Sehingga pada V8 kita tinggal masukkan aja atau VT-nya itu adalah V0-nya sudah tahu 12, A-nya itu 3, delta T-nya adalah 8. Ya, tinggal masukkan saja kita dapat. Lalu jaraknya adalah kita tinggal masukkan rumusan yang sebelumnya. Kita sudah tahu ST-nya, VT-nya juga kita sudah tahu, ini VT-nya.
S0, tapi VT-nya kita tidak perlukan di rumusan ini karena VT-nya sudah ada ya, V0 kali T. Jadi ST-nya sama dengan S0 plus V0 kali T. Ya, V0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0-nya tahu, T-nya tahu, A-nya tahu, sehingga kita bisa masukkan ya. S0-nya sama dengan 0 ya, jangan lupa ininya jadi 0. Contoh lain, sebuah benda mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dipercepat selama 5 second dengan percepatan adalah 2 meter per second kuadrat, kemudian bergerak lurus beraturan selama 5 second dan akhirnya bergerak diperlambat selama 10 second lalu berhenti. Tentukan kecepatan benda pada saat T sama dengan 5. Tentukan pelambatan benda antara T10 sampai dengan 20. Lalu buat grafik kecepatan terhadap waktu dari gerakan ini. Dan tentukan jarak total yang ditempuh benda selama 20 second. Ya, dari sini bisa kita tuliskan. Kita ketahui antara T0 sampai dengan T5 itu delta T-nya adalah 5 minus 0 dan percepatannya adalah 2 meter per second dan V0-nya adalah sama dengan 0, T-nya sama dengan 5 second. Sehingga kita bisa masukkan ke persamaan ini VT sama dengan V0 plus AT ya. Jadi V0-nya tahu yaitu 0 dan percepatannya tahu yaitu 2 meter per second. Dan perubahan waktunya adalah tahu 5 ya. Kita peroleh nilai VT. Lalu bagaimana antara selang 5 sampai dengan selang 10? Ya karena dia bergerak lurus beraturan sehingga kecepatan awalnya itu sama dengan kecepatan akhir ya. Jadi karena kecepatan awalnya tadi adalah 10 meter per detik, maka kecepatan akhirnya juga 10 meter per detik. Demikian hingga percepatannya adalah 0 ya. Dengan periode waktu pengukuran adalah atau delta T-nya adalah 10 minus 5 atau sama dengan 5. Ini bisa kita tuliskan. Lalu antara 10 sampai dengan 20 ya. Ini pada saat waktu 10 sampai dengan 20 periode waktunya adalah 20 minus 10 sama dengan 10 detik. Kecepatan awalnya tadi adalah 10 meter per second. Dan kecepatan akhirnya adalah 0 ya. Jadi dia berhenti pada periode 10 sampai dengan 20 ini. Sehingga kita bisa hitung percepatannya, yaitu VT-nya itu tadi kita tahu, yaitu 0 ya, lalu kecepatan awalnya 10 dibagi delta T itu 10, sehingga kita dapatkan percepatan adalah minus 1. Jadi grafik V terhadap T dapat kita gambarkan seperti ini ya. Ya, jadi 0 sampai dengan 5 itu ada dari berubah kecepatannya dari 0 sampai 10 meter per second. Lalu dari 5 sampai 10 karena dia bergerak lurus beraturan. Ya, jadi kecepatannya tetap dari 10 meter per second, di sininya 10 meter per second. Lalu kemudian dari 10 sampai 20 gitu ya. 10 sampai 20 dia dari kecepatan 10 turun menjadi kecepatan 0 ya pada saat T-nya adalah 20 meter per second. Sehingga bisa kita hitung jarak antara tiap intervalnya atau jarak totalnya antara T0 sampai dengan 5 itu adalah 5 minus 0 ya, dengan delta T-nya 5, A-nya tadi adalah 2 ya, kita sudah hitung sebelumnya. Ya, jadi pada antara periode 0 sampai 5 adalah 2 dan S0-nya adalah 0 ya karena dia tidak ada perpindahan.
pada saat S0 awal atau perpindahannya dianggap 0 pada saat S0 awal, dan V0-nya juga 0 pada saat awal, sehingga kita bisa masukkan ke rumusan ini ya. S0-nya tahu, V0-nya tahu ya, lalu V0-nya tadi 0, lalu delta T-nya juga tahu, A-nya juga sudah tahu ya. Sehingga kita bisa peroleh nilai perpindahan setelah T second kemudian. Ya, pada itu 25 meter ya. Lalu pada periode 5 sampai 10 kita cari delta T-nya sudah tahu, percepatan juga sudah tahu dari karena diam, dan S0-nya kita anggap 0 juga karena kita menghitung segmen 5 sampai 10 ya. Jadi perpindahan pada saat 5 itu dianggap tidak ada perpindahan karena kita mengukurnya mulai dari 5 ya, bukan dari 0. Sehingga perpindahan pada saat periode 5 sampai 10 ini bisa kita hitung ya. Jadi S0-nya kita anggap 0 semua. Karena kita mengukurnya mulainya dari startnya dari 5 ya, bukan dari 0. Jadi di sini V0-nya sudah tahu, T-nya juga sudah tahu, dan A-nya juga sudah tahu ya. Jadi kita bisa dapat nilainya 50. Lalu pada periode 10 sampai 20 ya, kita bisa dapatkan daripada ada perhitungan sebelumnya, delta T-nya itu adalah 10. Percepatannya ada minus 1, S0-nya adalah 0, dan V0-nya adalah 10 ya, karena kita mengukur dari 10 second. Jadi S0-nya adalah 0, tahu, V0-nya juga sudah tahu, T-nya juga sudah ada, lalu A-nya juga sudah ada, kita dapat nilai segini. Sehingga untuk nilai perpindahan total yaitu kita jumlahkan semua perpindahan ini, yaitu 25 plus 50 plus 50 sama dengan 125. Lalu bagaimana ada juga dengan cara lain. Kalau kita sudah punya grafik ini ya, sebenarnya cara paling mudah adalah dengan menggunakan perhitungan luas segitiga. Jadi kita pecah-pecah menjadi bentuk-bentuk grafik yang lebih sederhana ya. Jadi kita pecah yang bagian satu itu adalah segitiga. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau grafik dari turunan dari perpindahan itu adalah kecepatan, maka integral dari kecepatan adalah jarak ya. Sekali lagi, turunan dari grafik jarak itu adalah grafik kecepatan. Ya, jika turunan grafik dari kecepatan adalah jarak, maka integral dari kecepatan adalah grafik dari perpindahan atau jarak. Jadi apa itu integral? Berarti integral itu adalah luas dari grafik ini. Ya, luas dari grafik ini atau total luas dari grafik yang ini semua terhadap sumbu ini, sumbu X-nya atau sumbu T-nya. Total semua ini luasnya adalah jarak ya. Bisa juga kita tuliskan atau untuk menghitungnya paling mudah ya kita pecah-pecah menjadi bangun yang lebih sederhana, yaitu segitiga dan persegi panjang ya. Jadi pertama adalah yang bentuk segitiga ini, kedua adalah bentuk persegi panjang yang ini, dan ketiga adalah persegitiga yang ini. Segitiga itu kita dengan mudah mencari dengan luas alas setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi alasnya misalkan di sini yang bawah sini tingginya adalah yang alas, ini tingginya gitu ya. Ini tingginya. Lalu untuk yang persegi panjang kali lebar. Misalkan ini panjangnya, ini lebarnya gitu ya.
atau kebalikannya terserah ya yang mana. Jadi nggak masalah, yang penting Anda tahu berapa panjangnya, berapa lebarnya. Jadi untuk luas yang pertama, yang luas 1 itu adalah luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Kalau alasnya adalah 5, tingginya adalah 10, berarti setengah dari 5 kali 5 adalah 25 ya. Ini lebih cepat kita mengerjakan seperti ini. Lalu bagaimana kalau luas persegi panjang? Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ya, panjangnya adalah 5, tingginya adalah 10 ya. Berarti ini 50. Yang luas 2. Lalu yang luas 3 yaitu adalah panjangnya adalah 10, tingginya juga 10 gitu ya. Berarti setengah kali 10 kali 10 berarti 50 ya, 50. Jadi panjang totalnya berapa? 25 plus 50 plus 50, 125. Anda bandingkan dengan yang tadi, yang ini lebih cepat ya. Asalkan Anda sudah tahu grafiknya. Lalu gerak jatuh bebas itu adalah gerak lurus vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal. Artinya kecepatan awalnya 0, kecepatan setelah menyentuh tanah adalah VT ya. Yang menyebabkan dia terjadi perubahan kecepatan itu adalah hanya satu, percepatan gravitasi atau G. G ini biasanya 9,8 meter per second kuadrat, atau dibulatkan juga menjadi 10 meter per second untuk memudahkan perhitungan ya. Tapi baiknya 9,8 ya. Terserah Anda menggunakan yang mana yang paling gampang dipakai atau dihitung ya. Kalau perlu nggak perlu pakai kalkulator. Jadi persamaan untuk gerak jatuh bebas itu adalah VT sama dengan GT untuk kecepatan VT-nya, dan perpindahan setelah T second itu adalah setengah GT kuadrat ya. Jadi ingat VT ini diukur dari awal dia dijatuhkan ya. Lalu YT juga diukur dari awal dia dijatuhkan ya. Jadi setengah GT kuadrat ya, artinya kalau dari ini adalah titik dilepaskan gitu ya. YT-nya itu adalah yang ini ya, setengah GT kuadrat ya, dari sini ke sini. Dan ini adalah tanahnya, yaitu YT ya, yang dimaksud dengan YT. Sehingga perpindahan dari tinggi terhadap tanah itu bisa dihitung dengan H0 minus YT atau H0 minus setengah GT kuadrat. Jadi H0 itu dimaksud adalah tinggi awal, H0. Jadi HT itu adalah tinggi setelah dilepaskan ya, ini HT ya. Jadi itu yang membedakan ya, YT-nya itu adalah perpindahan dari awal kita lepaskan sampai ke titik tertentu di atas permukaan tanah. Kalau HT itu adalah tingginya ya, tinggi dari dihitung dari permukaan tanah. Lalu pada gerak naik vertikal juga begitu ya. Cuma bedanya di sini VT sama dengan V0 minus GT. Karena pada gerak naik vertikal pada saat dia sudah mencapai maksimum, VT-nya itu sama dengan 0. Jadi pada saat V0 itu nilai V0-nya akan ada gitu ya, karena saat Anda melempar bola pasti tidak mungkin dari 0 ya. Anda akan ada kecepatan awal yaitu V0. Dan tentunya diperlambat sehingga di situ minus GT ya, diperlambat karena kita melawan gravitasi. Dan YT-nya adalah V0 kali T minus setengah GT kuadrat ya. Dan HT-nya H0 plus YT ya. H0 plus YT. Jadi HT itu adalah kalau kita misalkan dari sebuah tebing gitu ya. Lalu ini adalah H0-nya, maka tingginya yang dimaksud itu HT-nya itu adalah dihitung dari tinggi awal sampai dia ada di sebuah titik yang disebut titik HT ya, dilempar gitu ya, ke atas gitu ya. Jadi H0 ini adalah titik tinggi awal Anda lempar. Contoh, jika sebuah benda dijatuhkan bebas dari ketinggian 19,6, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk sampai di tanah dan tentukan kecepatan sampai saat di tanah. Dengan sebelum soal ini kita bisa tentukan nilai H0-nya adalah 19,6, artinya dia dari
saat kita melepaskan objeknya. Lalu pada saat HT0 artinya pada saat HT0 itu berapa lama waktu sampai dia jatuh gitu ya. Kita cari nilai T-nya dan berapakah nilai kecepatannya pada saat menyentuh tanah. Jadi dengan persamaan ini bisa kita tuliskan berapa lama dia menyentuh tanah. Kita tahu HT sama dengan H0 minus setengah GT kuadrat. Ya, jadi ini tadi adalah benda dijatuhkan bebas. Karena tadi kita sudah tahu rumusannya ya. Nah tadi. Ya, H0 minus setengah GT kuadrat ya, itu adalah rumusannya. Jadi T-nya untuk mencapai tanah itu adalah sama dengan akar 2H0 bagi G. Ya, 2 kita tahu H0-nya, kita tahu gravitasinya adalah, misalkan kita gunakan G-nya adalah 9,8. Ya, coba kita lihat. Ya, bisa kita gunakan 9,8 atau kita menggunakan 10 ya, atau menggunakan 10 meter per second kuadrat. Terserah ya. Sini sudah jadi ada perlu saya tekankan juga di sini pada saat mengerjakan persoalan-persoalan, pastikan satuan ukurnya sama ya. Kalau meter di sini, yang ini juga kita gunakan meter per second kuadrat ya. Juga kalau second kita menggunakan second semua. Kalau jam, ada jam kita ubah jadi second dulu ya. Dan VT-nya yaitu setelah VT kita bisa gunakan rumusan ini, VT sama dengan G kali T. Kita sudah tahu G-nya dan T-nya kita dapat dari sini gitu ya. Pada saat sampai di tanah dia adalah VT sama dengan GT ya. Jadi dengan mudah kita bisa jawab soal ini. Contoh lain, jadi benda dilontarkan ke atas dengan kecepatan V0 adalah 49 meter per second dan tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum dan tentukan ketinggian maksimumnya. Jadi T maksimum dan H maksimum. Ya, jadi tanyakan karena di sini kita tahu V0-nya adalah 49, H maksimumnya yang kita ingin tanyakan, dan kita tahu juga karena pada saat maksimum kecepatan pada saat di titik maksimum adalah 0 ya, karena seolah-olah dia diam. Lalu untuk gerak naik vertikal kita gunakan rumusan ini. VT-nya sama dengan V0 minus GT. Karena VT-nya itu sudah tahu adalah 0. V0-nya ada gitu ya. G-nya tahu, kita dapatkan nilai T-nya ya. T-nya dapat kita tuliskan T sama dengan V0 dibagi G. V0-nya tahu, G-nya tahu. Lalu ketinggian pada saat maksimum, kita T pada maksimum juga sudah tahu. Kita bisa masukkan ke persamaan gerak vertikal ke atas ini. HT sama dengan H0 plus V0 kali T minus setengah GT kuadrat. Ya, V0-nya adalah apa namanya? V0 kali T itu H0-nya kita anggap 0 ya, karena kita berdiri di atas tanah sebagai titik referensi. V0-nya dan di sini bisa kita tuliskan ya, H0-nya adalah 0 di sini karena kita berada titik di atas permukaan tanah, bukan di atas tebing atau di atas bangunan. V0-nya kita sudah tahu, T-nya adalah T yang kita cari dari sini. Kita memasukkan ke sini. Lalu kita juga tahu G-nya ya. Jadi kita bisa cari nilai H maksimum. Ya, jadi gerak itu ya, tadi gerak satu dimensi, sekarang dua dimensi. Sebenarnya tidak banyak bedanya, cuma kita dua kali ngitung. Ya, pertama yang pada contoh ini adalah gerak peluru ya.
Gerak luru itu nilai yang pergerakan X-nya tidak dipengaruhi oleh gerak percepatan, sementara gerakan vertikalnya yang Y-nya itu yang dipengaruhi oleh percepatan ya, yaitu gravitasi. Jadi yang X-nya itu gerak lurus beraturan, yang Y-nya itu gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan atau perlambatan G. Ya, percepatan artinya kalau gerak paraboliknya itu yang seperti ini ya, dilempar ke bawah gitu ya. Atau mungkin seperti ini. Ya, dilempar ke bawah ke sini gitu ya. Itu gerakan parabolik juga atau gerak luru juga, tetapi itu dilempar ke arah ke bawah, di mana di sini sudut theta awalnya itu sama dengan 0. Jadi kalau pada gerak yang seperti ini itu akan cenderung terjadi percepatan. Ya, percepatan. Tapi kalau pada gerak parabolik seperti ini, pada saat awal sebelum mencapai titik maksimum, ia akan mengalami pelambatan, ya, pelambatan. Lalu pada saat mulai dari titik puncak sampai turun itu dia akan mengalami percepatan. Ya, jadi ingat percepatan itu artinya A-nya atau percepatannya positif. Pelambatan artinya percepatannya itu negatif, ya, nilai negatif. Dan di sini kita bisa sebut ada V0 adalah kecepatan awal saat dilempar dengan sudut theta. Sudut theta itu adalah kecepatan sudut awal saat pertama kali digerakkan gitu ya. Maka V0 ini bisa kita uraikan menjadi komponen, yaitu komponen V0X dan V0Y. Jadi kita hanya menggunakan dua komponen ya, yang dihitung artinya dua rumusan ya. Jadi dua dua dimensi ini akan ada dua rumusan, yang satunya gerak lurus beraturan, yang satunya gerak lurus berubah beraturan, di mana V0Y-nya itu adalah sama dengan V0 dikalikan dengan sinus dari theta, dan V0X-nya itu adalah V0 dikalikan kosinus dari theta ya. Ya, V0 dikalikan dengan kosinus theta. Jadi kecepatan pada saat T untuk V0 itu adalah V0X plus V0Y ya. Jadi dua komponen di mana V0X-nya yang ini dan V0Y yang ini. Dan V0-nya dan VT-nya juga adalah dua komponen, yaitu Vx dan Vy. V0-nya adalah Vx dan Vy juga. Ya, jadi cuma bedanya yang ini adalah V0 awal gitu ya, dipecah menjadi dua komponen. Karena ini untuk yang komponen X-nya, ini komponen aksis Y-nya ya. Aksis X, ini aksis Y. Ini juga aksis X, ini juga aksis Y ya. Ini X-nya, ini yang Y-nya. Cuma pada saat T second kemudian, artinya T second kemudian. Karena di sini I dan J itu menunjukkan dia adalah vektor yang terpisah ya. Keduanya tidak bisa dijumlahkan ya. V0X dengan V0X sendiri, V0Y dan V0-nya sendiri dioperasikan sendiri-sendiri. Ya, jadi maksudnya I dan J ini adalah komponen dari komponen X, I-nya komponen X, dan J-nya adalah komponen dari Y. Jadi sehingga untuk mempermudahkan lagi menghitungnya, kita membagi kedua masalah dua dimensi ini menjadi dua segmen, yaitu segmen X dan segmen Y. Segmen X dihitung sendiri, segmen Y dihitung sendiri.
Pada segmen X-nya, Vx-nya adalah V0 X, yaitu V0 cosinus theta, dan perpindahannya adalah xt-nya sama dengan V0 X kali T. Ya. Jadi simple, karena gerakan lurus beraturan. Dan pada sumbu Y-nya, karena di sini gerakan lurus berubah beraturan, Vy-nya adalah V0Y minus GT, di mana V0Y-nya adalah V0 sinus theta, dan YT-nya adalah V0Y kali T minus setengah GT kuadrat ya. Ingat kembali V0Y-nya adalah V0 sinus theta. Jadi yang perlu Anda perhatikan adalah rumusan yang ini ya. Dan selebihnya dia mirip-mirip ya. Ini rumusannya V apa namanya V0Y dan V0 YT dan VY-nya seperti itu. Lalu pada tinggian maksimum bisa kita gunakan rumusan ini pada T maksimum. Pada ketinggian maksimum V0 sin theta per G, Y maksimumnya adalah V0 sin theta per 2G. Jadi ini T maksimum yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi maksimum ya, yang ini, rumusan ini ya. Itu waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Yang kemudian kalau jarak tempuh maksimum, jadi peluru mulai ditembakkan dari sampai dia jatuh kembali ke tanah, itu adalah rumusan yang ini ya. Ini rumusan ini akan hanya berlaku kalau bentuk grafiknya seperti ini ya. Gerakan paraboloid ya. Ya, tidak berlaku kalau misalkan ada efek lain, misalkan ada di sumbu X-nya ada angin gitu ya yang menyebabkan perubahan kecepatan atau arah anginnya ke bawah sana gitu ya. Itu maka persamaannya akan berbeda. Ya, kita tidak akan ke situ dulu ya, karena sebenarnya bisa, tapi ya sebenarnya cuma tinggal menjumlah-jumlahkan vektornya aja. Vektor X-nya dengan vektor X, vektor Y-nya dengan vektor Y-nya. Jadi kalau kasusnya peluru dari ditembakkan sampai jatuh ke tanah itu adalah 2 kali V0 sin theta per G ya. Lalu untuk jarak maksimumnya itu adalah V0 kuadrat per G sin 2 theta ya. Jadi theta di sini adalah sudut kemiringan saat pelurunya atau bendanya ditembakkan atau dilemparkan. Contoh, jadi sebuah peluru meninggalkan permukaan tanah dengan kecepatan awal 100 meter per second dan sudut elevasinya adalah 30. Jadi theta itu adalah sudut elevasi. Jika G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan kecepatan vertikal dan horizontal pada 4 detik pertama, ketinggian peluru, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dari persoalan kita ketahui V0-nya sama dengan 100 meter per second, theta-nya adalah 30 derajat, G-nya adalah 10 meter per second. Ya. Sehingga bisa kita tuliskan V0X-nya itu adalah V0 cos theta dan V0Y-nya adalah V0 sinus theta. Jadi V0-nya kita tahu, theta-nya juga kita tahu ya, tinggal masukkan lagi ke kalkulator ya. Yaitu misalkan Anda punya kalkulator seperti ini gitu ya. Nah, cos theta misalkan 30 derajat itu berapa kosinusnya ya. Kosinus dari 30 yaitu di 0, sekian kita kalikan dengan V0-nya 100 misalkan. Ya, jadi 86 sekian gitu ya. Lalu sinnya kalau 30 sinusnya adalah sekian dikalikan dengan V0-nya adalah 100 ya. Jadi 50. Ya, itu cara ngitung kalau Anda gunakan kalkulator. Atau Anda bisa gunakan tabel trigonometri ya. Anda bisa Google tabel trigonometri supaya bisa ngelihat langsung tanpa harus menggunakan kalkulator gitu ya. Itu juga bisa. Ditanyakan A, Vx dan Vy pada T sama dengan 4 second.
YT pada T sama dengan 4 second, dan T pada saat T-nya atau jarak Y-nya maksimum itu berapa, dan YT maksimum, X maksimum ya, ini X maksimum, ini juga X maksimum ya, ini perlu saya ralat dikit ya. Jadi ini X maksimumnya berapa, karena jarak tempuh bola ya dari lemparkan sampai dia jatuh kembali ke tanah. Dan sorry, benar ya. Ya benar ya. YT maksimum ya. Lalu YT pada YT maksimum, YT maksimum, dan XT maksimum. Kita jawab, misalkan di sini kita sudah tahu Vx-nya, kita sudah tahu juga Vy-nya, sehingga bisa kita masukkan ke persamaan ini. Vy-nya kita sudah tahu V0 Y, kita sudah tahu theta, kita sudah tahu G-nya, kita sudah tahu juga T-nya gitu ya, kita bisa masukkan ke persamaan ini ya. Lalu yang berikutnya YT-nya pada saat T tertentu, yaitu TT tersebut adalah kita tahu V0Y-nya, T-nya tadi sudah tahu 4 second, dan setengah kali G-nya juga sudah kita tahu ya. G-nya sekali lagi di sini bisa gunakan 9,8 atau 10, itu terserah Anda ya. Lalu T-nya juga kita sudah tahu 4 second ya, tinggal masukkan aja. Lalu pada saat Y maksimum, yaitu saat tinggi maksimum, yaitu V0 Y-nya berapa dibagi dengan Y ya. Kita dapatkan T maksimum, yaitu pada saat tinggi maksimum dia waktunya berapa lama. Lalu berapa tingginya itu adalah V0 Y kuadrat dibagi 2G ya. Di sini semua tinggal Anda masukin aja, tinggal gunakan kalkulator, sudah ada rumusannya, mudah sekali ya. Lalu X maksimumnya juga begitu, V0 kuadrat dibagi G ya, dikali sinus 2 theta ya. Jadi ini X maksimum itu adalah V0 kuadrat dibagi Y dikali sinus 2 theta ya. Ini untuk rumusan mencari apa namanya T X maksimum ya. Yang perlu saya ingatkan kalau Anda belum tahu ya, ini sin 2 theta artinya sudutnya kita kalikan 2 dulu baru kita sinuskan ya. Bukan sinusnya dikalikan 2 ya. Jadi sudutnya dikalikan 2 dulu ya. Misalkan 30 tadi dikalikan 2, 22 jadi 60, baru kita sinuskan 60 tersebut ya. Lalu contoh lain yaitu bola dilempar ke atas dengan sudut kemiringan 45 mencapai ketinggian maksimum dalam waktu 1 second jika G-nya 10 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan awal bola dan ketinggian maksimum bola. Jadi di sini kita diminta mencari V0 dan H maksimum ya, ketinggian maksimum bola. Jadi ini dilempar ke atas, tetanya adalah 45 dengan sudut 4 theta 45 pada H maksimum, T-nya sama dengan 1 second, G-nya sama dengan 10 meter per second ya. Berapakah V0 dan berapakah H maksimumnya? Ya, jadi kita bisa hitungan T maksimum adalah V0Y dibagi G, tadi sudah kita tuliskan rumusan sebelumnya, sehingga kita bisa mencari V0 sinus theta per G ini sama dengan T maksimum, dan sehingga V0-nya bisa kita silangkan ya, jadi V0-nya sama dengan T maksimum dikali G dibagi sinus theta. Ya, jadi V0 T maksimumnya kita sudah tahu yaitu 1 second, dan G-nya adalah 10, sinus theta-nya juga kita tahu, tinggal masukkan aja, kita dapat V0. V0 sudah dapat, kita dapatkan nilai Y maksimumnya ya, V0 sinus theta kuadrat dibagi 2G. Jadi V0-nya adalah tadi sudah kita hitung di A, dan sinus theta-nya sudah tahu, G-nya juga sudah tahu. Lalu yang di atas dikuadratkan semua baru dibagi 2G. Kita dapatkan nilai Y maksimum. Selanjutnya kita masuk ke hukum Newton. Jadi hukum Newton ini adalah
Hukum yang dirumuskan oleh foundernya adalah Isaac Newton. Jadi ditulis dalam Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Ya, jadi ini adalah buku yang digunakan untuk merumuskan pergerakan-pergerakan pada mekanika klasik, ya, pergerakan-pergerakan benda pada mekanika klasik. Jadi ada 3 hukum Newton, yaitu hukum pertama, semua benda mempertahankan keadaan benda. Jadi benda akan tetap diam dan uh, terus diam sampai ada benda ada apa namanya um, dan sampai ada gaya lain yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Dan benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Ya. Selama tidak ada gaya lain yang menyebabkan dia berubah ya kecepatannya. Makin besar eh, kelebaman benda, maka makin kuat benda mempertahankan sifat kelebamannya. Jadi massa benda yang besar itu akan lebih sulit untuk digerakkan daripada benda yang masanya kecil ya. Jadi sebenarnya ini kita membahas tentang sebuah parameter pada Newton itu yang disebut dengan M atau mass. Ya, mass di sini adalah parameter kelebaman dari sebuah benda, kecenderungan benda untuk tetap diam, yang bergerak untuk tetap bergerak. Kalau sudah dia bergerak, masanya besar sekali, dia akan terus bergerak ya dengan kecepatan yang konstan. Lalu hukum kedua Newton, benda dapat diubah gerakannya jika ada gaya. Gaya yang bekerja berkaitan langsung dengan perubahan keadaan gerak benda dan besarnya perubahan keadaan gerak itu sama dengan gaya yang diberikan kepada benda. Jadi di sini kita sudah ngomong dengan rumusan F sama dengan massa kali kecepatannya. Jadi sebuah benda ada gaya namanya F yang proporsional besarnya itu dengan massa benda dan terjadinya ada efek perubahan kecepatan gerak benda yaitu A. Ya, jadi ingat perubahan kecepatan benda itu merupakan parameter dari A. Kalau bendanya tidak berubah kecepatannya maka dia tidak memiliki A atau percepatan. Lalu hukum Newton ketiga, gaya reaksi itu sama dengan gaya reaksi, tetapi berlawanan arah. Ya, ini untuk benda-benda statik ya. Artinya kalau benda itu kita ambil contoh pada dinding ya. Selama kalau Anda mendorong dinding tersebut dan dinding itu tidak bergeser, maka gaya yang dilakukan pada dinding tersebut akan menimbulkan gaya reaksi oleh dinding ya yang besarnya sama cuma berlawanan arah ya sehingga di sini gaya aksi pada dinding yang tidak berubah gerakannya atau apa namanya tidak teramati perpindahan objeknya akibat gaya yang kita lakukan bisa kita tuliskan gaya aksinya sama dengan gaya minus gaya reaksinya. Sama juga Anda kalau berjalan di atas permukaan ya. Kalau Anda selama Anda tidak ngelesek ke bawah tanah atau tidak masuk ke bawah tanah seperti apa namanya nyelup ke dalam air ya. Kalau nyelup ke dalam air itu karena gaya aksi Anda lebih besar pada gaya reaksinya air, maka Anda akan masuk ke dalam air. Tapi kalau Anda di atas lantai, itu gaya aksinya sama dengan gaya reaksi. Karena lantainya tidak bergeser relatif terhadap Anda juga tidak bergeser terhadap lantai, relatif terhadap lantai. Dan ada juga hukum Newton keempat, sebenarnya ini adalah apa namanya rumusan ini ya, rumusan
fenomena-fenomena turunan dari Newton, hukum-hukum Newton sebelumnya yang berhubungan dengan massa dan gravitasi. Ya, jadi pada akibat ada benda yang massanya berbeda, maka dua buah benda yang berjarak tertentu akan timbul gaya yang tarik-menarik. Ya, jadi karena kita dan bumi itu jauh bedanya ya, massa bumi itu besar sekali, maka Anda tertarik ke arah bumi ya, yang kita sebut dengan gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi ini arahnya merupakan garis hubung antara kedua benda dan besarnya sebanding dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antaranya. Jadi bisa dituliskan gaya gravitasi adalah G sama dengan M1 kali M2 per R kuadrat. Misalkan M1 adalah bobot Anda atau massa Anda, dan M2 adalah massa bumi, dan R kuadrat adalah jarak Anda terhadap jarak pusat massa, maka F-nya bisa dituliskan dengan rumusan G sama dengan M1 per M2 per R kuadrat. Dengan besar G itu adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Ya, jadi di sini misalkan M1 adalah massa bumi, misalkan M2 adalah massa Anda, yang ini adalah bisa kita sebut dengan G ya. Gravity atau G atau yang Anda kenal dengan 9 kali 9,8 meter per second atau 10 meter per second kuadrat. Ya. Kalau Anda di planet Mars atau planet Venus atau Mercury, massanya tentu berbeda ya. Sekali lagi di sini tergantung massa ya. Jadi kalau misalkan massa ini tidak berhubungan dengan dimensi ya. Anda tahu mungkin black hole ukurannya mungkin kecil sebesar titik gitu ya. Tapi masanya besar sekali ya, black hole itu. Dia mempunyai gravitasi yang ya besar sekali. Ya, jadi G-nya besar sekali kalau di black hole, bahkan sinar pun tidak bisa lolos ya. Padahal bobot dari sinar sendiri itu sangat kecil ya, tidak terpengaruhi oleh gravitasi. Tapi pada black hole dia akan efeknya terlihat sekali ya. Ini adalah kalau Anda di planet Mars, gravitasinya akan berbeda karena massanya berbeda. G-nya konstan, R-nya juga berbeda karena mungkin di Mars diameternya lebih kecil daripada di bumi. Ya, karena itu Anda lebih gravitasinya lebih rendah di Mars daripada di bumi. Lalu setiap benda di bumi selama dia punya massa dan berjarak tertentu R terhadap bumi, maka dia akan mengalami gravitasi, yaitu F sama dengan massa kali gravity. Yang ini disebut dengan gaya berat ya. Nah, ini disebut dengan gaya berat. Ya, F sama dengan massa kali gravitasi yang selalu arahnya itu menuju ke pusat bumi. Lalu percepatan gravitasi kita tahu G tadi, dan besarnya adalah 9,8 kali 10 pangkat meter per second. Ya, kalau misalkan G besarnya adalah tadi, maka R bumi adalah sekitar 6,378 kali 10 pangkat 6 meter. Dan mungkin Anda pernah dengar juga kalau bumi tidak benar-benar bulat ya, ada titik-titik di bumi yang mungkin lebih dekat dengan dengan pusat bumi daripada kalau di daerah lain ya, sehingga gravitasinya mungkin bisa jadi berbeda. Lalu ada juga konsep dari hukum Newton ini adalah untuk menggambarkan diagram gaya bebas, yaitu gaya yang bekerja
dari luar sistem terhadap pada suatu sistem. Kita ambil contoh di sini adalah orang menarik sebuah mobil dengan sebuah kawat yang tidak memiliki massa misalkan, atau massanya kecil sekali sehingga diabaikan. Di sini kita sebut orang itu memiliki gaya ke sana sebesar Ft gitu ya. Sehingga ia menarik sebuah mobil dengan berat tertentu, tapi dia tidak terjadi perpindahan. Ya, jadi di sini atau tidak terjadi perpindahan. Yang disebut dengan benda statik ya, keseimbangan benda statik. Akibat dia menarik ke sana, maka di kawat akan muncul reaksi yang besarnya T ya, dengan uh, arah sumbu X. Lalu di arah sumbu Y-nya sendiri itu akan bekerja ada dua komponen. Pertama adalah gaya berat yang kita sebut dengan W, dan di bidang kontak ban-ban ini kita kolektifkan menjadi satu dengan sebutan gaya normal ya, yang besarnya sama dengan gaya W tapi itu arahnya vertikal ya. Ya di sini pada sumbu X itu bekerja ya, ini sebenarnya FTI juga gitu ya. Ya, FTI itu minus apa namanya? Minus TI gitu ya. Plus gaya dari N minus W pada sumbu J ya. Kita nggak tahu apakah di sini W itu lebih besar daripada N atau N lebih besar daripada W. Tapi pada benda seimbang, nilai N itu sama dengan nilai W. Nah, artinya si orang ini tidak melesat ke bawah. Ya biasanya juga ada komponen-komponen lain lagi yang bekerja di mobil ini, yang menyebabkan orang ini misalkan tidak bisa menarik mobil ini. Ya, jadi titik diagram bebas itu biasanya mengamati komponen by komponen. Komponen orang ini dan komponen mobil ini. Ya, komponen orang ini dia bekerja ada Ft dan T. Di komponen mobil yang ini ada komponen N. Ya, di sini juga ada bekerja gaya T. Ya, ke arah sana N, ke bawah E, yang ke kirinya T. Dan biasanya juga ya pada sistem yang ada gesekan di bannya, jadi atau kita sebut ya apa namanya friksi gitu ya, yang menyebabkan si mobil ini terasa berat pada saat kita tarik, itu akibatnya ada gaya friksi F di sini yang arahnya melawan dari gaya T. T dan F ini lebih apa namanya kecil ya. Kita nggak tahu yang mana, yang jelas F selalu lebih kecil daripada T ya. Kalau dia diam artinya seperti saat Anda menarik mobil tidak bergerak-gerak karena seberapa pun besar gaya Anda berikan gitu ya, karena nilai T-nya itu sama dengan nilai F, atau nilai T yang Anda berikan itu lebih kecil dari nilai F. Ya, dia akan diam terus ya, karena tidak terjadi karena tidak ada nilai T-nya yang bisa lebih besar daripada nilai F. Ya, untuk kalau di sisi penarik sendiri hanya ada dua yang bergerak. Ya, Ft minus T sama dengan massa kali percepatan di orang ya.
percepatan di orang, ya, massa orang dan percepatan orang. Lalu di mobil itu akan bekerja T minus gaya friksi, ya, sama dengan massa kali percepatan, ya, massa mobil, ya, kali percepatan mobil. Kalau misalkan orang ini dan mobil ini, ya, percepatannya atau perubahan kecepatannya bersamaan, maka nilai A0 orang sama dengan nilai A mobil, ya. Jadi bisa kita tuliskan sebagai A saja, ya. Dan nilai F ini dalam friksi itu adalah sama dengan konstanta friksi dikalikan dengan N, di mana N itu adalah, ya, kalau nilai N-nya sendiri adalah sama dengan W, ya. Nilai N sama dengan W, ya. Jadi N-nya kita bisa gantikan dengan W, ya. Jadi mu kali W, ya. Itu dan perlu diingat di sini ini untuk mobil, yang ini untuk orang. Kalau kita jumlahkan keduanya sih sebenarnya kita akan dapat rumusan yang sedikit lebih kompleks, ya. M0 kali A0 di sini T minus mu kali W sama dengan massa mobil kali A saja, yang di atas juga A, gitu, ya. Kita jumlahkan kedua persamaan ini, kita dapatkan Ft minus mu kali W sama dengan massa orang tambah massa mobil dikalikan A, ya. Ini kalau kita jumlahkan, ya, kedua persamaan ini, yang kita dapatkan persamaan yang lebih simpel sedikit, ya, yang menggambarkan rumusan sistem, ya. Ini rumusan sistem yang sangat sederhana. Ya, jadi pada sistem kita di mobil saja ada gaya berat mainannya, gaya berat mobilnya yang arahnya ke bawah, lalu ada gaya penahan yang dilakukan antara roda mobil dengan lantai yang arahnya melawan arah gerak gaya berat tersebut, yang kita sebut dengan gaya normal. Lalu ada gaya tekan oleh penumpang ke arah bawah. Ya, kalau misalkan kita mau lebih detail, ternyata W ini juga adalah tidak hanya berat mobil saja, tapi juga berat mobil plus penumpang, ya. Jadi W-nya itu adalah berat mobil dan plus penumpang. Lalu ada gaya tarik, ya, tali yang arahnya ke kiri, dan gaya gesekan yang penumpangnya yang bersentuhan dengan kursi mobil, ya. Ya, gaya gesek. Jadi kalau misalkan si penumpang sendiri ini sebagai sistem terpisah dari mobil, kita anggap seperti itu, bukan dalam satu mobil, maka kita bisa memperhitungkan juga gaya gesek antara si orang ini dengan si mobil sendiri, gitu, ya, yang biasanya arahnya berlawanan dengan arah gaya gerak. Nah, itu sampai sini untuk sistem diagram gaya bebas. Ya, sampai sini dulu untuk sesi kita yang hukum Newton dan kinematika. Jika ada yang ditanyakan, silakan jangan ragu untuk menanyakan di grup kita, atau bisa tanyakan di kolom komentar video ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.